Dua wanita muda berinisial PP dan LS bersama seorang agen mereka berinisial DSP tak bisa berbuat banyak saat digelandang petugas ke Mapolres Metro Jakarta Barat Selasa sore. Mereka diciduk petugas di 3 lokasi terpisah seperti di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari tangan para tersangka, petugas menyita pakaian yang dikenakan saat siaran langsung dan sejumlah peralatan porno aksi lainnya. Pengungkapan kasus ini bermula ketika petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menggelar patroli siber di sejumlah aplikasi media sosial. Hasilnya, petugas mendapati sebuah aplikasi yang berisi konten-konten porno aksi termasuk menggelar siaran langsung. Dari hasil identifikasi, petugas mendapati alamat dan nama para tersangka hingga akhirnya mereka diciduk. Berdasarkan hasil pemeriksaan para tersangka, dalam sebulan mereka dapat meraup keuntungan antara 6 hingga 12 juta rupiah yang diperoleh dari para penonton siaran langsung. Melakukan penyelidikan tindak pidana pornografi. Dari hasil penyelidikan, akhirnya kita menemukan adanya konten yang berbau pornografi yang dilakukan melalui menggunakan kegiatan live streaming. Kemudian dari kegiatan tersebut kita mengamankan ada 3 orang, yang mana dari 3 orang ini adalah 2 host dan 1 agensi. Tersangka yang kita amankan inisial PP adalah sebagai host, yang mana PP? Ya. Kemudian LS ini juga sebagai host. Kemudian DSP adalah perannya sebagai agensi. Kronologi singkat kejadiannya adalah ini bermula dari tanggal 8 Maret. Kita menemukan ada 2 akun ya, yang melakukan kegiatan. Yang pertama adalah akun Upil dan akun Yayang melalui aplikasi Dream Live. Dari aplikasi tersebut, rekan-rekan dari personil cyber akhirnya melakukan pengungkapan dan akhirnya diamankan 3 orang pelaku yang sudah kita amankan. Dan 3 orang pelaku ini kita amankan di beberapa tempat yang berbeda. Yang pertama di wilayah Pondok Aren, kemudian yang kedua ada di Pulau Gadung, dan yang ketiga ada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Barang bukti yang kita amankan pada saat melakukan penangkapan di sini ada 14 barang bukti, mulai dari pakaian yang digunakan pada saat live, kemudian handphone, kemudian buku rekening, kemudian hasil screenshot pornografi. Pasal yang kita terapkan di sini adalah pasal 34 Junto 8 dan pasal 36 Junto pasal 10 Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman di atas 5 tahun. Kami jelaskan untuk kegiatan ini sudah dari hasil penyelidikan kita itu sudah lebih dari 3 bulan ya. Dengan keuntungan rata-rata yang diambil dari setiap kegiatan adalah 6 juta sampai 15 juta ya, mereka raup keuntungannya. Bang, kelompok ini ada berapa talent sih Bang untuk menyiarkan live? Dari ini ada 8 host ya, ada yang kita amankan di sini terdapat ada 8 host yang masih didalami perannya masing-masing. Artinya yang menyiarkan pornografi ini hanya 1 orang aja Bang? Iya. Ya, hanya 1 agensi yang melakukan konten terkait masalah pornografi. Pak, ini terkait dengan para pelaku yang mantan ini, para host ini, backgroundnya mereka itu sebagai karyawan swasta kah, atau mereka memang sehari-hari bekerja sebagai host dari pornografi itu? Mereka tidak ada pekerjaan ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan lain tidak ada, jadi memang pure melaksanakan kegiatan live di kegiatan ini. Jadi cara mereka mendapatkan duit itu seperti apa Bang? Ya dari hasil konten tersebut, konten tersebut dia makin banyak yang menonton, itu kan akan banyak meraup keuntungan buat sistem gift yang ada masuk di akun masing-masing. Yang tadi saya sampaikan itu ada 2 akun yang digunakan tadi, yang dengan akun Ayam dan akun Upil ya tadi kalau nggak salah saya sampaikan tadi.
Dan situlah semakin banyak yang nge-live, berarti dia semakin banyak dia dapat gift, semakin banyak keuntungan yang dia dapatkan. Bang, ini kan bertiga ya. Mereka ini keuntungannya dibagi 3 atau memang satu orang itu 6 juta sampai 15 juta, Bang? Baik, jadi keuntungannya mereka akan dibagi nanti sudah sesuai dengan presentasi dan kesepakatan mereka. Gitu. Jadi kalau memang dia banyak, dia akan atur pembagiannya juga. Yang pasti mereka sama-sama menikmati ketiga orang itu. Polres Metro Jakarta Barat masih mengembangkan kasus ini karena dari hasil keterangan tersangka, sang agen memiliki 8 wanita yang berperan sebagai talent atau host. Para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.